Pada zaman Nebukadnezar dibangunlah sebuah tungku api yang sangat besar dan sangat panas. Tungku itu dibuat dari batu yang tahan panas api. Tungku api atau dapur perapian itu dibuat sebagai alat untuk menghukum rakyat yang tidak taat kepada peraturan menyembah patung sembahan raja. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang merupakan gambaran dirinya. Tinggi patung itu 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Kalau di dalam meter, tingginya sekitar 27 meter dan lebar 2,7 meter. Besar sekali. Patung itu diletakkan di dataran Dura. Letaknya di tengah-tengah wilayah Babel. Pada jam-jam tertentu akan berkumandang bunyi-bunyian dari beberapa alat musik. Setiap orang bila mendengar bunyi-bunyian itu, mereka harus sujud menyembah ke arah patung itu berada. Itu adalah tanda ketaatan dan penyerahan diri kepada kuasa raja saat itu. Mereka yang tidak mau sujud menyembah patung raja akan dilempar ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Beberapa waktu kemudian, datanglah para pejabat raja menghadap raja. Mereka memberitahukan bahwa beberapa orang Yahudi tidak mau sujud menyembah patung raja setiap kali terdengar suara musik. Raja marah mendengar ada orang di bawah kekuasaannya yang tidak sujud menyembah patungnya. Segera raja meminta menangkap orang itu. Ternyata mereka adalah teman-teman Daniel. Mereka tidak mau memuja dewa yang disembah raja dan sujud menyembah patung emas buatan raja. Raja sendiri bertanya kepada mereka, "Apakah benar kalian tidak sujud menyembah patung yang kubuat? Sekarang juga bila terdengar bagi kalian bunyi musik, segera sujud menyembah. Bila tidak, kalian akan aku lempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lihat, dewa mana yang bisa menolong kalian?" Mereka bertiga menjawab raja dengan hormat. "Tuanku, kami tidak akan menjawab lagi. Bila Allah yang kami sembah mau melepaskan kami dari nyala api, maka Ia akan membebaskan kami. Tapi bila Allah tidak mau melepaskan kami dari perapian itu, maka kami akan tetap percaya dan menyembah kepada Allah kami. Kami tidak akan menyembah dewa dan sujud pada patung emas buatan tuanku." Mendengar jawaban Sadrak, Mesak, dan Abednego, raja menjadi sangat marah. Wajahnya merah karena marah. Ia menyuruh orang membuat nyala api itu 7 kali lebih panas daripada biasanya. Lalu ketiga orang itu yang masih berpakaian lengkap diikat erat dan diangkat menuju ke perapian yang menyala-nyala. Karena api itu sangat panas, orang-orang yang menggotong mereka mati terbakar. Sementara ketiga orang itu dilemparkan masuk ke dalam dapur perapian. Dari kejauhan raja terkejut. Loh, bukankah ketiga orang itu dilempar dalam keadaan terikat? Kenapa mereka berjalan-jalan? Loh, ada 4 orang? Segera raja mendekati perapian itu dan berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah dan datang kemari. Lalu mereka keluar. Ajaib adik-adik, mereka tidak hangus. Baju dan rambut mereka tidak berubah. Bahkan tidak ada bau hangus di tubuh mereka. Luar biasa Allah kalian. Sahut raja. Hari itu juga raja memberikan perintah bahwa tidak boleh ada rakyatnya yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga juga diberikan jabatan lebih tinggi lagi di kerajaannya. Tuhan pasti akan menghargai orang-orang yang setia kepadanya. Tuhan bangga bila kita setia dan taat kepadanya. Ia pasti akan menghargai kesetiaan kita. Mari kita belajar taat dan setia
seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego.